Sesaat lagi Anda akan dengarkan Suwarna, selintas warta untuk Anda. .7,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Sahabat KR Radio, saatnya kita ikuti Suwarna, selintas warta untuk Anda, pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Citrawati. Ya Sahabat KR Radio, dari Kota Yogyakarta diberitakan, masyarakat luas menyambut gembira. Alat deteksi cepat COVID-19 buatan UGM bernama Ginos C19 akan segera dipasarkan. Masyarakat berharap hadirnya Ginos atau Gajah Mada Electronic Nose atau hidung elektronik ini akan mempercepat upaya memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Dibutuhkan dukungan serta komitmen berbagai pihak, terutama pemerintah, agar hasil serta kemanfaatan Ginos benar-benar segera dirasakan. Ketua Tim Pengembang Ginos, Profesor Dr. Andes Kuat Triana MSI PhD mengatakan, percepatan memutus rantai penularan COVID-19 sangat mungkin dilakukan dengan memperluas screening atau deteksi COVID-19 di masyarakat. Salah satu caranya dengan memperbanyak alat Ginos. Kuat menjelaskan, satu unit alat Ginos mampu melakukan 120 tes per hari. Bila ada 10.000 unit Ginos, sesuai target akhir Februari 2021, maka Indonesia akan menunjukkan jumlah tes COVID-19 per hari terbanyak di dunia, yakni 1,2 juta orang per hari. Misalnya di DIY sudah tersedia 10.000 unit Ginos, maka hanya dibutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk men-screening secara bergantian seluruh populasi penduduk DIY, apakah negatif atau positif COVID-19. Bagi yang positif tentunya harus menjalani isolasi dan yang sehat bisa beraktivitas dengan nyaman. Langkah tersebut sangat dimungkinkan, tetapi tentu butuh kemauan dan niat yang kuat, terutama dari pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk merealisasikannya. Hal tersebut diungkapkan Profesor Kuat dalam talk show yang diadakan oleh Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Minggu 27 Desember 2020 kemarin. Talk show tersebut dipandu host redaksi pelaksana KR Primas Wolo Sujono. Dan siaran ulang talk show tersebut dapat disaksikan di kanal YouTube Kedaulatan Rakyat TV. Menurut Kuat, saat ini jumlah unit Ginos masih sangat terbatas, yaitu 100 unit di batch pertama, sehingga pendistribusiannya tidak boleh sembarangan dan harus tepat sasaran agar hasilnya maksimal. Syarat untuk menggunakan Ginos pada tahap awal ini juga tidak mudah. Pertama, alat harus dioperasikan secara penuh seharian dan harus menguji sebanyak 120 orang. Pengguna juga harus mau bekerja sama dengan menyerahkan data-data hasil pengujian kepada tim pengembang Ginos. Data-data tersebut sangat diperlukan untuk melatih sistem Artificial Intelligence atau AI Ginos, sehingga bisa lebih cerdas lagi dan semakin akurat. Lebih lanjut dijelaskan Kuat, Ginos mempunyai banyak keunggulan dibandingkan swab PCR. Selain tingkat akurasinya tinggi, sensitivitas dan spesifisitasnya, hasilnya pun dapat langsung diketahui dalam waktu yang cepat, yaitu kurang lebih 2 menit. Pengambilan sampel tes berupa embusan nafas juga dirasakan lebih nyaman dibandingkan usap atau swab. Dari segi harga, biaya tes dengan Ginos C19 sangat murah, yaitu sekitar 15 sampai dengan Rp25.000. Ginos ini sangat cocok untuk deteksi atau screening cepat COVID-19, apakah seseorang negatif atau positif. Dengan begitu bisa segera diambil tindakan isolasi atau perawatan sehingga rantai penyebaran COVID-19 dapat segera terputus. Keunggulan lain yang dimiliki Ginos ini, menurut Kuat, adalah dari data pengujian Ginos bisa mendeteksi COVID-19 pada hari kedua setelah orang terpapar virus. Sedangkan swab PCR baru bisa mendeteksi COVID-19 di hari keempat setelah seseorang terpapar virus. Hal ini disebabkan Ginos mendeteksi pola atau pattern senyawa dari nafas seseorang. Ketika orang terinfeksi COVID-19, maka ada perubahan senyawa atau volatile organic compound yang signifikan dalam nafasnya yang membentuk pola khusus sehingga bisa langsung terdeteksi oleh alat. Ia menambahkan, banyak kasus yang mereka temui oleh Ginos terbaca positif, namun oleh swab PCR masih terbaca negatif, tetapi pada akhirnya positif. Dari situlah
Pihaknya mengetahui bahwa Jinos lebih cepat mendeteksi COVID-19 karena senyawa volatil atau yang membedakan positif dan negatif sudah muncul pada hari kedua orang terpapar COVID-19. Begitu pula sebaliknya, sebenarnya virus di tubuh sudah mati sehingga terbaca negatif oleh Jinos. Namun oleh swab PCR masih terbaca positif karena berbasis RNA yang pada akhirnya hasilnya negatif. Persoalan waktu ini menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi akurasi dari pengujian dengan Jinos maupun swab PCR. Ya, Sobat K-Radio, demikian tadi telah kita ikuti Suwarna, selintas warta untuk Anda yang bersumber dari Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, edisi hari ini 28 Desember 2020. Dan pastikan Anda tetap setia bersama kami di 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Baik, saya Citrawati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan acara kita lanjutkan kembali. Baru saja Anda dengarkan Suwarna. Terima kasih untuk perhatiannya.